Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian kembali dalam kajian rutin pada malam hari ini. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang tafakur atau berfikir, ya. Tafakur atau berfikir, sebagaimana diterima dari sebagian ulama atau sebagian besar ulama, an jumhuril ulama. Jadi sebagian besar para ulama telah sepakat menyampaikan tentang tafakur ini. Menurut para ulama itu annal fikrata ala khamsati aujuh. Jadi kalau kata para ulama bahwa tafakur atau berfikir, ya, itu terdiri dari 6 jalan atau 6 keadaan atau 6 perilaku. 5 bukan 6 ya. Ada 5 perilaku atau 5 keadaan bagi orang-orang yang bertafakur atau berfikir dengan tujuan dan hasil yang akan dicapainya. Ada 5, ya, ada 5. Sebagaimana qala Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyampaikan bahwa la ibadata kat tafakuri, tidak ada ibadah seperti tafakur ini, ya. Jadi tafakur ini juga merupakan suatu ibadah yang unik, ya, dibandingkan ibadah-ibadah lain. Dan memang ini diharuskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita orang-orang yang berakal ini senantiasa bertafakur, senantiasa berfikir. Hanya persoalannya berpikir seperti apa. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Ada 5 tafakur yang harus kita lakukan, 5 jenis tafakur. Apa saja yang ditafakuri? Insyaallah dalam kesempatan ini kita hanya membahas 1 jenis tafakur aja. Dan 4 tafakur yang lain nanti akan dibicarakan pada kesempatan yang lain. Jadi tidak ada ibadah yang seperti tafakur ini, kata Sayyidina Ali, yang sama seperti tafakur, ya. Karena unik. Tafakur ini adanya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan tidak terlihat sama manusia. Kalau ibadah-ibadah lain kan nampak. Ketika kita melaksanakan sholat, kelihatan bentuk sholatnya, dilihat orang. Ketika puasa juga kelihatan sedang berpuasa. Zakat juga diketahui, apalagi haji, ramai banget. Satu orang berangkat haji diiring oleh satu kampung, kelihatan. Tapi tafakur ini adalah merupakan jenis ibadah yang tidak nampak, tidak terlihat. Tidak terlihat perbuatannya, tapi hasilnya akan nampak. Akan bisa dirasakan oleh orang yang senantiasa bertafakur, ya, atau senantiasa berfikir. Itulah yang dikatakan bahwa tidak ada ibadah yang sejenis tafakur yang sama dengan tafakur ini, dengan segala keutamaannya nantinya, ya. Karena dalam Al-Quran banyak sekali Allah seringkali menyindir kita dengan kalimat, dengan firman-Nya, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Afala tadzakkarun, apakah kamu tidak ingat? Afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Itu adalah sindiran-sindiran kepada kita agar kita senantiasa bertafakur, menggunakan pikiran, menggunakan akal, ya, dalam hal apa saja. Nah, ini wa qala ba'dul arifin, dan berkata sebagian daripada ahli-ahli marifat. Nah, dalam hal ini tafakur ini adalah merupakan jalan menuju ma'rifatullah, atau ibadah yang biasa dilakukan oleh ahli marifat adalah tafakur. Tidak ada ahli marifat yang tidak pernah tafakur. Bahkan dengan tafakur ini akan menimbulkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, apabila kita ingin berma'rifat kepada Allah, hendaklah kita senantiasa bertafakur. Tanpa tafakur tidak akan menemukan ma'rifat. Jalan ma'rifatullah adalah tafakur, ya. Makanya orang-orang ahli ma'rifat berkata di sini,
Al-fikratu sirajul qalbi. Tafakur atau berfikir itu adalah merupakan lampunya hati. Ini kata ahli marifat. Tafakur berfikir itu merupakan lampunya hati. Fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Maka apabila tidak ada atau hilang, maka apabila hilang tafakur itu, orang tuh nggak pernah berfikir, orang tuh nggak pernah merenung, fala idha'ata lahu, maka tidak akan teranglah hatinya. Tidak akan teranglah hatinya. Berarti di sini dengan tafakur tadi akan menimbulkan cahaya dalam hati kita, akan menimbulkan terangnya hati kita, terangnya pemikiran kita. Karena kalau orang nggak pernah berpikir, ya pikirannya buntu, butek, nggak menemukan jalan. Hanya orang-orang yang senantiasa berpikir, bertafakur inilah nanti akan menemukan rahasia-rahasia di balik semua peristiwa. Kalau orang tidak pernah bertafakur, tidak akan menemukan rahasia itu. Ya, tidak akan menemukan rahasia di balik setiap peristiwa yang terjadi yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Notabene, bagaimana dia akan menemukan segala macam keunikan, keajaiban, keindahan di balik semua yang terjadi di alam semesta ini. Ini hanya bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang ahli ma'rifat atau orang-orang yang ahli tafakur. Ya. Wa fil khabar, di dalam salah satu hadis dikatakan tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sittina sanah. Berfikir atau bertafakur 1 jam khairum min ibadati sittina sanah, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Bayangkan, berfikir atau bertafakur 1 jam, nggak banyak, itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah 60 tahun. Ibadah siapa? Ibadah orang yang nggak pernah mikir. Ibadahnya orang-orang yang pernah tafakur. Karena ibadahnya ya hanya sekedar nutur menurut rutinitas. Ketika sholat, dia nggak pernah mentafakuri sholatnya. Sholat aja seperti gugur kewajiban. Ya. Begitu juga ibadah-ibadah lain. Tidak pernah ditafakuri ibadah-ibadah itu. Ya. Makanya tafakurnya ahli ma'rifat ini, walaupun 1 jam, itu melebihi ibadahnya orang-orang ahli ibadah tanpa pernah tafakur. Bandingannya 60 tahun. Begitu istimewanya ya, tafakur ini. Ya. Makanya nilai ibadah ahli marifat itu jauh lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah yang tidak marifat. Nilainya, ya, nilainya. Ya. Qala Syekhul Hifni, berkata Syekh Hifni, ayat tafakuru fi masnuatillah, yaitu bertafakurlah, berfikirlah tentang ciptaan Allah, ya. Tentang ciptaan Allah. Wa fi sakaratil maut, tentang sakaratul maut, ketika nyawa dicabut dari roh, dari jasad kita. Wa adzabil qabri wa ahlil qiyamati. Jadi bertafakur itu yang pertama adalah tentang penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun yang di bumi, termasuk yang ada dalam diri kita, itu harus ditafakuri. Sebaiknya ditafakuri dan sewajibnya lah ditafakuri agar kita bisa mengenal Allah, agar kita bisa menemukan rahasia-rahasia di balik sebuah peristiwa. Kemudian juga sakaratul maut, ini harus ditafakuri, karena perjalanan hidup manusia pasti akan sampai kepada sakaratul maut. Tidak ada manusia yang akan hidup selamanya di dunia. Tafakuri itu. Kemudian azab kubur, tafakuri. Kemudian huru hara kiamat atau peristiwa-peristiwa besar, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Kalau kiamat sugro seringkali terjadi, ya, bentuk bencana-bencana alam yang terjadi di lingkungan kita itu adalah termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Ya.
khairum min katsirin minal ibadati. Nah, ini lebih baik daripada banyaknya ibadah orang-orang yang tidak bertafakkur. Ya. Jadi ketika kita berpikir tentang ciptaan Allah, Allah menciptakan langit begitu indah, menciptakan matahari, menciptakan bulan, bergesernya pergantian waktu direnungkan oleh Dia. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Bagaimana kalau tidak ada bulan? Bagaimana terjadinya perputaran bulan, perputaran matahari? Dia renungkan semua itu. Turunnya hujan, terjadinya perubahan cuaca akibat apa? Dia tafakuri semua. Karena sesungguhnya saudara-saudara sekalian, setiap apa peristiwa yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada. Semuanya adalah atas ketentuan, qudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan. Termasuk setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita itu tidak ada yang kebetulan. Tapi seringkali kita mengatakan kebetulan begini, kebetulan begitu, gitu kan? Seringkali begitu. Padahal sebetulnya peristiwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, di bumi ini, termasuk pada diri kita, tidak ada yang kebetulan. Semua berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian sakaratul maut, ini ditafakuri. Jangan enak-enakan hidup di alam dunia, karena boleh-boleh saja kapan-kapan Allah ambil roh manusia itu. Artinya kita harus menyadari bahwa proses sakaratul maut itu pasti akan datang pada siapapun. Hikmahnya ketika kita berpikir proses sakaratul maut yang dikatakan proses sakaratul maut ini tidak mudah, tergantung amaliyah kita selama ini. Apabila amaliyah kita baik selama di dunia ini, maka insyaallah proses sakaratul mautnya akan mudah dan dimudahkan oleh Allah. Tetapi apabila perbuatan di dunianya ini selalu ingkar kepada Allah, maka sangat dimungkinkan proses sakaratul mautnya susah dan amat menakutkan. Renungkan oleh kita agar kita ketika sakaratul maut berada dalam proses yang sangat baik. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Dengan demikian kita tidak akan semau-maunya hidup di dunia ini. Kita akan banyak melakukan kebaikan, kita akan banyak melakukan kebajikan, dan berusaha untuk menghindari segala macam bentuk kemungkaran. Amalia dan ibadah apa saja yang akan mendatangkan keridhaan Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tempuh dan kita raih dengan sekuat tenaga. Ya, seperti contohnya ta'lim ini. Menuntut ilmu ini adalah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilainya besar menuntut ilmu itu. Kan lumayan. Ya. Kita hadir di tempat ini adalah dalam rangka menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah nanti berikan pahala yang berlipat ganda. Tinggi nilainya menuntut ilmu itu di sisi Allah. Karena termasuk perbuatan amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh para malaikat. Bagaimana tidak? Dengan ilmulah maka kita bisa ibadah. Dengan ilmulah kita bisa meniti kehidupan ini secara benar. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehidupan dengan benar, bisa ibadah dengan benar tanpa ilmu? Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh para nabi. Ya, dicintai. Kemudian adzabil qabri, ini juga harus kita renungkan. Bahwa di alam kubur nanti, di alam barzah itu ada azab. Ada proses terjadi persiksaan atau merasa tersiksa. Karena di alam kubur nanti itu semua amaliyah kita akan dinampakkan. Bayangkan, mungkin saat ini perbuatan-perbuatan dosa kita sudah lupa, sehingga lupa ditaubati. Bayangkan kalau kemudian ditayangkan kembali seperti film keburukan-keburukan kita di alam barzah. Bukankah itu sebuah siksaan? Karena ketika dinampakkan keburukan yang belum ditaubati, dosa yang belum ditaubati itu, maka dosa-dosa itulah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan otomatis
akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk siksa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Belum terjadi penyiksaan sudah tersiksa. Coba aja saudara-saudara, kalau dinampakkan begitu kan, ngeri, sudah terbayang, ya Allah, dosa saya ternyata banyak belum ditaubati, amal saya sedikit, jerit-jerit tuh di alam barzah nggak bisa kembali ke alam dunia. Inilah azab kubur. Jadi sebelum mengalami proses azab kubur, mestinya kita bertawakkul sejak sekarang. Berfikirlah sejak sekarang agar proses azab kubur itu tidak terjadi pada kita, dihindari dari azab kubur. Caranya, perbaikilah amal kita ketika kita masih hidup. Perbanyaklah kebaikan dan amal soleh serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat dari azab kubur. Bertafakur seperti itu. Kalau orang tidak pernah berpikir ke sana, ya los-los aja kayaknya. Nggak pernah mikirin nanti di kubur gimana, di alam kubur gimana, di alam barzah gimana. Nggak pernah berpikir pastinya. Sehingga perbuatannya semau gue, bebas-bebas aja gitu ya. Tapi nanti ketika dia meninggal, baru dia merasakan menyesal yang sangat dalam. Kenapa waktu hidup dalam dunia tidak ambil peluang, tidak ambil kesempatan untuk berbuat baik dan melakukan amal soleh. Penyesalan yang tiada gunanya, saudara. Penyesalan yang sudah sangat terlambat. Oleh itu dikatakan bahwa ini adalah lebih baik. Bertafakur tentang ini adalah lebih baik dibandingkan dengan ibadah-ibadah orang-orang yang tidak pernah tafakur sama sekali. Artinya ibadahnya hanya merupakan sebuah kegiatan rutinitas belaka, tanpa nilai, tanpa isi ya. Kemudian akan menimbulkan apa? Ala dzalika fikri minal khair. Nah, dengan tafakur ini akan menimbulkan ya kebaikan-kebaikan. Otomatis kalau kita senantiasa bertafakur tentang ciptaan Allah, di situ akan timbullah ya, rasa syukur kita kepada Allah, rasa berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang kita terima. Ketika bertafakur tentang sakaratul maut, ada kengerian dalam diri kita ya, kekhawatiran dalam diri kita tentang akhir kehidupan kita. Oleh karena itu, paling tidak ini akan menjadi rem bagi kita untuk tidak melakukan kemungkaran, keburukan, dan kemaksiatan. Nggak terlalu lolos. Kalau orang nggak pernah bertafakur tentang itu, pasti lolos, nggak ada remnya. Apapun dilakukan semua gue. Padahal semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lolos satupun. Wa qala Khalilur Rasyid, wa qala Khalilur Rasyidi, ya. Kemudian berkata Syekh Khalil Rasyid, wala yahsulu tafakkuru ila bimudawamati zikril lisan ma khuduril qalbi. Syekh Khalil Rasyidi mengatakan wala yahsulu tafakkur, tidak akan berhasil tafakur tadi atau berpikir tadi illa bimudawamati zikril lisan, kecuali dengan membiasakan zikir lisan. Jadi tafakur tadi tidak akan sukses, tidak akan berhasil kecuali dengan membiasakan lisannya berzikir. Lisan yang berzikir seperti apa? Ma'a huduril qalbi, dengan hadirnya hati. Jadi harus dibiasakan lisan kita berzikir. Berzikir tentang apa? Tentang kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Yang namanya berzikir di lisan ini bukan berarti hanya di majlis zikir, duduk bareng-bareng, enggak. Setiap saat, setiap keadaan, lisan kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah. Ketika kita mendapatkan kesenangan atau nikmat, maka terucaplah dari lidah kita alhamdulillah. Itu kalimat yang keluar, itu kalimat zikir. Ketika mendapat kesulitan atau musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika melakukan kesalahan atau dosa, dia langsung astaghfirullahalazim. Ketika melihat sesuatu yang indah, dia mengatakan masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senantiasa lisannya basah oleh zikir itu. Jadi dalam setiap waktu, setiap keadaan,
Ketika melihat peristiwa-peristiwa tertentu, maka tiada lain kalimat yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat kebaikan, bukan kalimat keburukan. Itu namanya zikir. Zikir yang dawam. Ya. Terus kemudian ingat Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah gitu. Dalam kalbunya dengan hadirnya hati ketika mengucapkan alhamdulillah, hatinya langsung ingat kepada seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Begitu banyaknya. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingat dosa dia istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, dia ingat mohon ampun kepada Allah. Jadi zikir lisannya itu diiringi dengan hadirnya hati dalam setiap saat, setiap keadaan. Lisannya tidak lepas daripada mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya, kalimat-kalimat ya yang dianjurkan. Nah itu hatta yatafakkana zikru fi qalbihi, sampai kemudian ya tetaplah zikir itu dalam hatinya. Jadi dengan mendawamkan, dengan membiasakan itu, maka kalimat-kalimat zikir nanti akan secara otomatis ada di dalam hatinya. Ya inilah dengan bahasa Allah bisa karena biasa. Kalau kita sering membiasakan kalimat-kalimat thayyibah tadi, sering mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, terus maka di dalam kalbunya akan terisi dengan kalimat itu. Sehingga melihat peristiwa apapun, kalimat itulah yang keluar dari lisannya. Sampai menetaplah kalimat-kalimat zikir itu di dalam hatinya. Ya tentu saja caranya harus dawam, caranya harus terus-menerus. Baik ketika bersendirian, ketika bersama-sama orang lain, ketika diam di rumah, atau ketika bepergian pun tidak terlepas daripada kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat zikrullah itu. Sampai menetap dalam hati, maka kalimat itu secara otomatis akan keluar dari lisannya tanpa diperintah lagi, ya. Nah itu. Wa husulu hadzal qadri mutawaqqifu ala ma'rifatihi. Nah, dan hasilnya dari tetapnya hati dalam zikir tadi itu disebabkan oleh mutawaffiqu ala ma'rifatihi, membutuhkan ya ma'rifat orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kuncinya. Ya, kuncinya. Jadi membutuhkan ma'rifat. Bagaimana orang bisa mengucapkan kalimat-kalimat zikir tadi secara terus-menerus dengan hadirnya hati kalau dia tidak mengenal Allah, kalau dia tidak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Oleh karena itu, tempuhlah terlebih dahulu tangga menuju ma'rifat tadi. Dengan cara apa? Tafakkur. Dengan cara tafakkur. Senantiasa bertafakkur untuk mengenal Allah. Apabila kita sudah mengenal Allah, ya, maka hati kita dipenuhi dengan zikir, lisan kita juga akan mengeluarkan zikir. Akhirnya pemikiran-pemikiran kita akan senantiasa dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran yang positif. Idmata lam ya'rifhu, apabila tidak ada ma'rifat itu ya, di dalam orang itu, apabila tidak ada ma'rifat kepada Allah dalam orang itu, kaifa yatamakkanu dzikruhu biqalbihi wa lisanihi, maka bagaimana akan menetap zikir tadi di dalam hatinya dan di dalam lisannya. Makanya itulah unggulnya ahli ma'rifat di situ. Kalau hanya abid, ahli ibadah biasa tanpa ma'rifat, ya boleh jadi tadi hanya merupakan ibadah rutin, tetapi hatinya tidak mengenal Allah. Dia ingat Allah hanya ketika sholat, di luar sholat dia nggak ingat Allah. Tapi kalau ahli ma'rifat, baik ketika sholat maupun di luar sholat, dia selalu ingat Allah. Karena apa? Hatinya dan lisannya senantiasa berzikir terus menerus, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keunggulan ahli ma'rifat. Karena ahli ma'rifat senantiasa ingat kepada Allah baik ketika melakukan sholat, ibadah, baca Quran dan sebagainya, termasuk ketika melaksanakan amal-amal soleh yang lain, atau di luar sholat dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keunggulan ahli ma'rifat, keistimewaan ahli ma'rifat. Ya itu, ya.
Tanpa al-marifat, maka zikir itu tidak akan menetap dalam hati dan lisannya. Mungkin dia berzikir dalam suatu majlis dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di luar majlis itu lupa lagi sama Allah. Bahkan boleh jadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah saja, hatinya tidak ingat Allah, tapi ingat yang lain. Ya. Nah, ini disebut dengan zikrul ma'al ghaflah. Zikir ma'al ghaflah, zikir dengan lalai. Harusnya zikir itu ma'al khudur, dengan hadirnya hati. Ya. Wal ma'rifatu kama qala Ibrahim Ar-Ruqa. Nah, adapun ma'rifat itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruqa, ma'rifat itu, ya. Nah, ini ma'rifat itu huwa isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli ma hu min. Jadi ma'rifat itu menetapkan haknya Allah, ya. Menetapkan haknya Allah ala ma huwa alaihi, atas segala ketetapan yang keluar an kulli ma hu min, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ma'rifat itu adalah menetapkan haknya Allah. Segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah. Semua peristiwa yang terjadi, keadaan apapun senantiasa dikaitkan dengan Allah, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi dikatakan bahwa kan suatu hal yang kebetulan, tidak ada kebetulan. Ketika kita melihat bulan, maka kita melihat keindahan, ya Allah, Engkau ciptakan begitu indah bulan. Melihat pemandangan laut, maka yang teringat Allah. Kalau ahli marifat begitu. Ini tafakur itu seperti itu. Ketika melihat laut, yang dia lihat bukan sekedar indahnya laut, tapi dia bisa menyaksikan betapa maha kuasanya Allah menciptakan laut yang indah. Ketika melihat gunung, ingat Allah, ya Allah, Engkau maha besar. Begitu maha kuasanya Engkau menciptakan gunung yang indah, bunga-bunga yang indah, burung yang indah. Semua, setiap apapun yang dilihat, didengar, dan peristiwa yang terjadi di dunia ini, baik terjadi pada dirinya, selalu dikaitkan dengan Allah, tidak lepas dari Allah. Baik peristiwa kebaikan maupun peristiwa yang kemudaratan atau keburukan, selalu ingat Allah. Nah, itu ma'rifat itu ke situ, tidak lepas. Jadi cara berfikirnya dan keyakinannya tidak keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk yang terjadi pada diri kita. Sehingga otomatis, ya, kita tidak akan merasa mendapatkan sesuatu di luar ketentuan Allah. Nah, katakanlah seperti contoh, misalkan kita sukses dalam pekerjaan umpama, atau sukses dalam kuliah. Sukses dalam kuliah, berhasil lah kuliahnya, mendapat nilai yang tinggi. Maka pada saat yang bersamaan dia ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan karunia ini. Engkau mudahkan hamba untuk bisa menyelesaikan studi ini, kuliah ini dengan nilai terbaik. Begitu. Tapi kalau orang yang tidak pernah tafakur, tidak bermarifat kepada Allah, nggak ingat Allah, pasti ketika dia mendapatkan nilai terbaik dari hasil kuliahnya, dia ingat apa? Dirinya. Wah, itu karena saya itu. Karena saya rajin belajar. Ya, karena saya rajin kuliah, maka saya dapat nilai bagus. Nah, nggak ingat Allah sama sekali. Itu bedanya. Akhirnya apa? Timbul kesombongan dan kebanggaan dalam dirinya. Dia lupa kepada Allah yang menakdirkan itu semua. Bila Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi apapun. Begitu juga misalkan dalam pekerjaan ketika sukses, kalau dia bukan ahli marifat, nggak ingat Allah. Dia ingat, ini karena saya rajin, karena saya begini begitu, maka saya sukses dalam pekerjaan. Tapi giliran dapat musibah, pasti dinisbatkannya kepada orang lain. Ketika dapat musibah, ini gara-gara si Anu nih saya begini. Melempar kepada orang lain, tidak melempar kepada dirinya, tidak pernah mau mengoreksi dirinya.
Yang dipersalahkan pasti orang lain, tidak pernah mengakui kesalahan. Nah itu ya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nggak pernah ingat. Nah itu ya, saudara-saudara sekalian, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa majaril fikri kasiratun faminha wa huwa asrafuha. Nah, sedangkan berjalannya pemikiran ini banyak. Faminha wa huwa asrafuha, dan sebagian daripada yang banyak itu adalah, nah, emang yang namanya orang berpikir itu kan banyak, pemikiran itu macam-macam. Ada yang mikirin diri sendiri aja, ada yang mikirin tetangga saja, ada yang mikirin duit saja, ada yang mikirin pekerjaan saja kan, ada yang mikirin makanan saja. Banyak cara berpikir itu. Maka wahwa asrafuha, cara berpikir atau tafakur yang mulia itu adalah fikratun fi ayatillah, bertafakur atau berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini adalah cara berpikir yang mulia, tafakur yang mulia. Ya tadi saya katakan bahwa cara berpikir ini kan banyak, macam-macam yang dipikirin manusia ini, macam-macam, karena kepalanya juga macam-macam isi kepalanya. Nah yang terbaik adalah, yang termulia adalah yang pertama ini. Kita nanti akan bahas 5 hal. Nah yang pertama adalah fikratun fi ayatillah, yaitu berpikir atau bertafakur tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat takwiniyati, yaitu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Ini adalah tafakur yang terbaik, tafakur yang mulia dibandingkan cara-cara berpikir yang lain. Ya, nah itu. Ayu fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, yaitu mentafakuri tentang tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah kita berpikir tentang keajaiban ciptaan Allah, keluar biasaan, kehebatan penciptaan Allah yang Maha Agung. Itu yang kita pikirkan. Ya. Kita berpikir bagaimana langit tanpa tiang itu bisa berdiri tegak. Ya. Bagaimana bumi yang kita pijak ini bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur. Ajaibnya atau kehebatan, ya, tentang ciptaan Allah yang Maha Agung itu. Wa asara qudratihil batinati wa zahirah, dan juga tentang tanda-tanda penciptaan Allah, tanda-tanda ketentuan Allah al-batinati wa zahirah, baik secara batinnya maupun secara zahirnya. Tanda-tanda kekuasaan Allah atau bekas-bekas kekuasaan Allah di alam semesta, termasuk di dalam diri kita, itu yang harus ditafakuri. Mimman tasyara fi malakutis samawati wal ard, dan juga perkara-perkara yang menyebar di alam malakut, alam yang tidak nampak oleh mata zahir kita, yang ada di langit, yang ada di bumi. Ditafakuri semuanya. Ya, ditafakuri kita semua. Wa min ajaibil masnu'ati nafsuka, dan termasuk keistimewaan, keajaiban yang ada pada diri kita. Diri kita ini termasuk makhluk yang luar biasa. Allah menciptakan diri kita dengan begitu lengkap. Kita diciptakan punya mata, punya hidung, punya telinga, punya jantung, punya paru-paru, dengan fungsinya masing-masing yang luar biasa, sehingga kita bisa hidup, ya, bisa menjalani kehidupan yang begitu rumit, ya, begitu rumit organ-organ tubuh kita. Jadi di dalam diri kita saja itu banyak keajaiban, keistimewaan-keistimewaan yang rumit. Begitulah, ya, ada timbul keagungan, ya, timbul merasa, ya, dalam diri kita begitu agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa oleh kita keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merenungi diri kita aja. Ya. Ya. Coba bayangin berapa harga telinga. Nggak punya telinga saja sudah susah banget. 1 gigi saja tanggal tuh harganya udah mahal. 1 gigi saja coplok, repot banget kan. Kalaupun pasang gigi palsu mahal harganya. Baru 1 gigi.
belum yang lain-lainnya. Bagaimana kita tidak bisa bersyukur, tidak mau bersyukur dengan nikmat yang begitu besar, begitu banyak yang Allah berikan kepada kita? Ya. Itu, ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Unzuru madza fis samawati wal ard." Perhatikanlah oleh kamu apa yang ada di langit dan ada di bumi. Ini perintah Allah, tafakur ini. Makanya karena perintah Allah, makanya tafakur termasuk ibadah. Ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa, ya. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Unzuru madza fis samawati wal ard, kata Allah. Kemudian di dalam ayat lain, wa qala ta'ala, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Dan di dalam diri kamu, afala tubsirun, maka mengapakah kamu tidak memperhatikan? Disindir oleh Allah, afala tubsirun, kenapa kamu tidak memperhatikan? Ya. Jadi terdapat tanda-tanda orang yang yakin kepada Allah, ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di alam semesta ini yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi membaca ayat Allah itu, selain membaca ayat Allah yang disebut ayat Qur'aniyah di dalam Al-Quran, maka kita juga diwajibkan untuk membaca ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, termasuk yang ada di dalam diri kita. Yatawalladu minha, ya, yatawalladu minha, maka akan lahirlah dari cara berpikir seperti tadi, ya, ay yansha'u min hadhil fikrati, yaitu akan keluarlah dari fikrah yang ini. Dengan cara berpikir tadi, memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? At-tauhidu wal yakin. Maka akan timbullah di dalam diri kita tauhid dan keyakinan. Jadi apabila kita menginginkan tauhid kita bertambah, keimanan kita bertambah, keyakinan kita bertambah, dan semakin tetaplah keimanan dan tauhid itu dalam kalbu kita, maka lakukanlah tafakur kepada Allah, mentafakuri ayat-ayat Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk yang ada dalam diri kita. Maka ini akan menambah keimanan dan keyakinan dalam diri kita, termasuk setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita. Dari hari ke hari, bahkan jam per jam, kan banyak yang terjadi pada diri kita, ya. Banyak. Dan saudara-saudara saja waktu siang seperti apa yang Anda alami, malam ini yang apa yang Anda alami beda lagi, kan? Besok lain lagi. Begitu cepat perubahan peristiwa yang terjadi pada diri kita. Dan itu harus ditafakuri, ya, ditafakuri oleh kita. Maka apabila berhasil tafakur kita, maka akan meningkatkan, menambah tauhid, keimanan, termasuk keyakinan di dalam kita, di dalam diri kita. Itulah buahnya, buah mentafakuri dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ai wa hadza tafakuru yazidu fi ma'rifatika bi dzatillahi wa sifatihi wa asmaihi, ya. Nah, dengan tafakur ini yazidu fi ma'rifatika, maka akan bertambahlah makrifat kamu. Jadi dengan berpikir tadi, bertafakur tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, akan bertambahlah makrifat kamu terhadap apa? Terhadap zat Allah, terhadap sifat Allah, dan terhadap asma Allah. Terhadap zat, sifat, wa asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan bertambah marifatnya, akan bertambah pengenalan kita kepada zat Allah, kepada sifat Allah, kepada asma Allah. Bertambah marifatnya, pengenalannya, ya, pengenalannya. Ini buahnya, ya. Ya, kalau tidak melakukan tafakur, bagaimana akan bertambah pengenalan kita tentang zat Allah, sifat Allah, dan asma Allah? Tidak akan pernah bertambah, ya. Nah, tidak akan bertambah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim ayatina,
Kami akan memperlihatkan kepada mereka, kata Allah, ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kami. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaqi wa fi anfusihim, di dalam sekeliling mereka dan di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelaslah bagi mereka bahwasanya Allah itu adalah al-haq, pemilik kebenaran. Artinya apa yang Allah ciptakan, Allah firmankan itu semuanya adalah kebenaran yang nyata sampai nampak. Jadi bagi orang yang sudah bermakrifat, yang sudah bertafakur, dia akan menemukan kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang asma-asma Allah. Dia menemukan kebenaran yang hakiki. Ya. Bagi orang yang melakukan tafakur tadi sampai mencapai makom ma'rifat. Wa min samaratil yakin, nah buah daripada keyakinan, kalau tadi adalah buah daripada tauhid, menemukan ke hak yang hakiki, ya. Sedangkan buah daripada keyakinan adalah as-sukunu ila wa'dillah, tenangnya hati terhadap janji-janji Allah. Jadi dia yakin dia setiap janji Allah. Ketika Allah berjanji bahwa setiap amal saleh yang kamu lakukan akan aku kasih pahala, dia yakin itu. Sehingga tenanglah hatinya, tetaplah hatinya untuk melakukan kebaikan dan amal saleh itu. Ketika Allah berjanji bahwa kamu apabila kamu menuntut ilmu, maka akan mendapat pahala berlipat ganda dengan keutamaan seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka tetaplah hatinya dan yakinlah hatinya tentang janji Allah itu. Tidak pernah ragu sedikit pun tentang janji Allah. Ini bertambahnya yakin. Jadi ketika melakukan ibadah, ketika melakukan amal saleh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam dirinya. Sebaliknya, ya. Ketika melakukan kemungkaran dia ngeri, ya, takut, ya. Wasiqatu bidamanillah, ya, dan percaya dengan, ya, dengan tanggungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Percaya bahwa Allah lah yang mengatur hidup kita, ya, mengatur rezeki kita, mengatur segala macam. Dia yakin itu, bahwa Allah lah yang mengatur perjalanan hidup kita, segala sesuatunya. Dia yakin di situ. Ya, ini yakin dan tauhidnya bertambah. Wal iqbalu bikunnihi al-himmata 'ala Allah. Nah, maka menghadapkan dirinya dengan cita-cita yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hadapkan hatinya dengan cita-cita yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ma syughilu 'anillah, dan dia meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia terikat selain Allah. Dia tinggalkan. Dia akan meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan berpaling dari Allah. Sebaliknya, dia akan selalu melakukan apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Saya ulangi, dia akan melakukan segala sesuatu yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah, dan dia akan meninggalkan segala sesuatu yang akan menjauhkan dirinya dari Allah. Inilah yang terjadi pada orang yang melakukan tafakur dengan benar tadi, atau sudah menjadi ahli marifat. Kemudian waruju' fi kulli halin ila Allah, dan dia akan selalu mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Senantiasa, ya. Apa yang dia lihat kembalikan kepada Allah, apa yang dia dengar kembalikan kepada Allah. Merasakan sebuah peristiwa dia kembalikan kepada Allah. Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada lain, tidak kepada makhluk. Ya. Ini namanya ruju'. Waruju' fi kulli halin ila Allah. Wastifragu taqati fi ibtigha'i mardatillah. Kemudian, ya, dia mengerahkan seluruh kemampuannya dalam rangka mencapai keridhaan Allah. Nah, bila sudah benar marifatnya kepada Allah, tafakurnya sudah benar, kemudian hasil tafakurnya itu mendapatkan buahnya, maka dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, buah daripada tafakkur fi ayatillah, mentafakuri ayat-ayat
atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan tauhid dan keyakinan kepada Allah dengan buah yang sangat istimewa tadi. Ya. Buah yang sangat istimewa. Timbulnya tauhid, bertambahnya yakin dalam diri kita, ada kepercayaan dalam diri kita, penuh optimisme tentu dalam hal ini. Jauh dari sifat pesimisme dengan keyakinan itu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, bagian pertama tentang tafakur, yaitu mentafakuri tanda-tanda kekuasaan Allah. Insya Allah 4 hal yang lain kita akan bicarakan dalam 4 pertemuan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dalam menyampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.